Selamat datang di video pembelajaran paradigma sosial dengan saya Priscilla Febenatalia, kelas 10-3, absen 22, akan membantu kalian untuk mempelajari paradigma sosial. Apa itu paradigma sosial? Paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari suatu cabang ilmu pengetahuan. Menurut Ritzer dan Murphy, sosiologi merupakan ilmu dengan berbagai paradigma atau berparadigma ganda. Nah, ada berapa sih paradigma sosial? Jadi, ada 3 paradigma utama sosiologi, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Yang pertama kali kita bahas adalah paradigma fakta sosial. Menurut Ritzer, model paradigma ini adalah karya Emil Durkheim, khususnya pada bukunya yang berjudul The Rules of Sociological Method dan buku Suicide. Berdasarkan paradigma ini, kajian sosiologi adalah fakta sosial, baik sesuatu yang berbenda atau nyata ada, material entity, seperti norma hukum atau kesenian, dan tidak nyata ada, non-material entity, seperti ide atau gagasan. Contoh dari paradigma fakta sosial adalah menaati peraturan di sekolah. Yang kedua adalah paradigma definisi sosial. Menurut Ritzer, model paradigma ini adalah berbagai karya Max Weber tentang tindakan sosial. Teori yang termasuk paradigma ini antara lain teori tindakan sosial, teori interaksionisme simbolik, teori fenomenologi, dan eksistensialisme. Contoh dari paradigma definisi sosial adalah membuang sampah pada tempatnya. Paradigma ini mengacu pada kesadaran diri sendiri. Yang ketiga adalah paradigma perilaku sosial. Menurut Ritzer, model paradigma ini adalah karya B.F. Skinner, seorang psikolog asal Amerika. Subjek dari paradigma ini adalah perilaku behavior individu yang menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tindakan selanjutnya, khususnya penghargaan, reward yang memancing perilaku yang diinginkan, serta hukuman, punishment, yang mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Menurut paradigma ini, manusia bukanlah makhluk bebas. Seseorang menyesuaikan perilaku terkait respon terhadap lingkungan sosialnya. Teori yang termasuk paradigma ini salah satunya teori pertukaran, exchange theory. Contoh dari paradigma perilaku sosial adalah kita belajar setiap hari agar dapat membanggakan orang tua dan keluarga. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji masyarakat. Sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan terapan karena sosiologi menggunakan cara-cara pengetahuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Pengetahuan sosiologi telah diterapkan secara umum. Banyak sosiolog yang bekerja pada instansi-instansi negara maupun menjadi konsultan bagi berbagai perencanaan pembangunan. Fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi sangat penting, terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perencanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Fungsi sosiologi yang pertama yaitu untuk penelitian. Dengan penelitian, akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Contohnya adalah cara untuk mencegah kenakalan remaja dan mengatasi
masalah pengangguran. Fungsi sosiologi yang kedua yaitu untuk pembangunan. Sosiologi berfungsi memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan. Hal yang harus diperhatikan adalah kebutuhan sosial, kekuatan sosial masyarakat, serta proses perubahan sosial, dan kemampuan menganalisis dampak sosial dari pembangunan. Fungsi sosiologi yang ketiga yaitu untuk advokasi kebijakan. Sosiologi berfungsi sebagai sumber berlangsungnya advokasi kebijakan dalam isu-isu publik, seperti pemberdayaan masyarakat marginal, kelas buruh, petani, dan nelayan, atau konflik horizontal di masyarakat. Dalam pengambilan kebijakan dari berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, sosiologi sangat dibutuhkan karena dapat memberikan data yang akurat sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Peran sosiologi. Sosiologi juga memiliki peran dalam masyarakat, yaitu sebagai ahli ilmu kemasyarakatan. Sosiolog sangat berperan dalam membangun masyarakat, terutama di daerah yang sedang berkembang. Yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset. Sosiolog melakukan riset ilmiah untuk mencari data kehidupan sosial masyarakat. Data itu kemudian diolah menjadi karya ilmiah yang berguna bagi pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat. Seorang sosiolog harus mampu meluruskan anggapan yang keliru di masyarakat dengan menghadirkan fakta dari hasil penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman. Membuat prediksi sosial juga memberikan informasi dari hasil kajian tentang gejala sosial dan masalah yang timbul di masyarakat secara objektif rasional. Yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Hasil penelitian sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Artinya, kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh yang baik. Namun, kebijakan yang diambil tidak selalu memenuhi harapan tersebut. Salah satu penyebabnya karena ketidakakuratan kesimpulan atau dugaan terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga, sosiolog sebagai praktisi. Beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat dengan memberi saran. Misalnya, dalam penyelesaian masalah hubungan masyarakat, masalah moral, hubungan antar karyawan, dan lain-lain. Sebagai ilmuwan terapan, mereka dituntut untuk memperhatikan nilai budaya dan karakter kelompok, juga menggunakan pengetahuan ilmiah dalam mencari nilai-nilai tertentu, seperti efisiensi kerja, efektivitas program, atau kegiatan masyarakat. Yang keempat, sosiolog sebagai guru atau pendidik. Sebagai seorang pendidik, sosiolog berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat di masyarakat. Keterkaitan paradigma dengan kehidupan nyata. Paradigma memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan nyata karena paradigma berfungsi sebagai kerangka teoritis, theoretical framework, kerangka konseptual, conceptual framework, kerangka pemikiran, frame of thinking, sudut pandang, perspektif, atau pendekatan, approach. Dampak perubahan paradigma sosiologi terhadap masyarakat. Yang pertama, perubahan cara pandang masyarakat. Dahulu fokus pada aturan dan struktur. Sekarang melihat makna dari perilaku masing-masing individu. Yang kedua, cara menangani masalah sosial. Cara menangani masalah sosial bisa berbeda, tergantung paradigma apa yang dipakai. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat menjadi lebih sadar terhadap ketidakadilan
namun juga bisa memicu konflik sosial jika tidak bisa dikelola dengan baik. Solusi atau saran untuk mengenai paradigma sosiologi. Yang pertama, masyarakat harus membuka pikiran dan mencoba untuk melihat dan memahami dunia atau masalah dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, dengan masyarakat yang sudah memiliki pandangan yang terbuka, pemerintah juga harus bisa mengendalikan kondisi dengan baik. Mohon dimaafkan bila ada salah kata atau salah ucap. Sekian, terima kasih.